Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Ya, tergantung kalian mau nonton ini kapan. Anak-anakku kelas 11 MIPA, ini adalah materi lanjutan bab alat optik yang sebelumnya sudah didahului tentang bab gelombang cahaya, interferensi, dan difraksi ya kemarin dulu itu. Baik, kita masuk bab baru yaitu tentang alat optik. Nah, di bab ini tujuannya adalah kita akan menganalisis ya cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya, cermin dan lensa ya. Jadi prinsipnya menggunakan cermin dan lensa. Nah, pada bab ini ada 4 materi. Nah, nanti yang 2 ini, yang 3 ini, 2, 3, 4 akan saya berikan setelah video ini. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang mata dan kacamata. Nah, ada 5 catatan penting yang harus kalian pahami karena alat optik ini berkaitan dengan lensa dan cermin. Yang pertama, untuk lensa cembung fokusnya bernilai positif. Ya. Untuk lensa cekung fokusnya negatif. Nah, tanda plus dan min di sini ya, kenapa cembung bisa plus, cekung bisa minus ya. Itu nanti akan saya berikan di video lain ataupun nanti akan saya ajarkan langsung ya. Jadi alasan kenapa lensa cembung bisa plus fokusnya dan cekung bisa minus. Yang kedua, jarak benda plus jika terletak di depan lensa. Yang ketiga, jarak bayangan S aksen ya, simbol untuk bayangan adalah S aksen. Itu minus jika ada di depan lensa dan plus jika ada di belakang lensa. Nah, karena bayangannya negatif ya, tadi saya bilangnya minus sama aja negatif ya, ini kebiasaan. Kalau negatif ya, negatif itu berarti maka bayangan bersifat maya. Nah, kalau positif berarti bayangannya bersifat nyata. Ya, jadi gitu. Jadi yang keempat ini akibat dari nomor 3. Yang kelima, sinar paraksial ya. Jadi dalam materi ini kita menggunakan sinar paraksial. Jadi sinar paraksial itu adalah sinar-sinar yang lurus ya, atau hampir sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalau kamu dulu masih ingat pelajaran SMP tentang ini, cermin dan lensa, pembentukan bayangannya menggunakan sinar paraksial ya, sinar-sinar yang digambar itu yang lurus itu ya, pada buku-buku itu. Jadi itu adalah sinar-sinar yang sudutnya kecil sekali ya, jadi hampir terlihat sejajar dengan sumbu utama. Itu konsepnya di situ. Nah, ini tentang mata ya. Jadi mata itu bagiannya ada banyak. Silakan kalian bisa membuat rangkuman ya. Ini dari apa saja pengertiannya. Bisa dicari di internet atau di buku biologi malah banyak ya. Nah, yang penting itu ini nomor 1 ya, lensa tuh ini ya, lensa mata ya di sini. Nah, pada mata itu ada jangkauan penglihatan ya. Jadi jangkauan penglihatan ini dibuat dengan daya akomodasi. Nah, daya akomodasi mata itu adalah ini ya, kemampuan otot siliar untuk menebal atau memipih. Tergantung jarak benda yang dilihat, ya, jauh atau dekat. Nah, saya berikan contoh yang pertama. Misalkan ada benda yang jauh sekali ya, jauh. Nah, itu akan membuat lensa mata akan pipih. Nah, lensanya jadi pipih ya karena daya akomodasi ini. Sekarang belum. Nah, benda yang jauh itu berarti dia ada di titik jauh mata ya. Ada di punctum remotum. Nah, inilah jangkauan maksimal penglihatan. Jadi jangkauan itu berarti maksimalnya di titik jauh. Misalkan ada orang titik jauhnya 5 meter. Ya berarti kalau orang itu melihat 6 meter, ya racet toh ya, nggak jelas. Nah, gitu. Karena titik jauhnya itu maksimal yaitu. Nah, titik jauhnya itu disebut punctum remotum atau PR ya. Nah, sekarang kalau benda dekat ya, benda dekat. Nah, kalau benda dekat nanti lensa matanya daya akomodasinya membuat dia bentuknya lebih cembung. Nah, jangkauannya namanya titik dekat mata ya, atau disebut punctum proximum. Nah, jadi ini adalah minimalnya ya. Misalkan orang titik dekatnya 30 cm. Nah, minimal 30. Kalau misalkan dia ngelihat 20 cm, ya sudah belerek ya, sudah nggak jelas. Nah, jadi jangkauan penglihatan itu berarti berada di maksimal titik jauh mata dan di minimal di titik dekat. Jadi interval antara PR dan PP. Jadi orang itu ngelihat ya, orang melihat itu berarti jangkauannya ada di PR dan
PP ya, di antara PR dan PP. Begitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ini ya. Jadi misalkan ada benda ya berjarak tertentu dari lensa mata. Nah, tadi kalau ada benda terletak di maksimal ya, di titik jauhnya, PR diingat ya, PR itu titik jauh. Berarti lensa matanya rileks ya, tidak berakomodasi. Nah, yang kedua, kalau misalkan benda ini dekat sekali ya, sampai titik dekatnya ya, sampai batas PP-nya. Nah, berarti matanya itu nanti akan sepaneng ya, atau berakomodasi maksimum. Kalian bisa mencoba ya, coba baca tulisan dekat sekali dengan mata. Itu pasti sepaneng matanya. Nah, berarti itu sedang berakomodasi maksimum. Oke. Nah, untuk mata-mata yang masih normal ya, PR-nya berarti tak terhingga. Artinya orang yang matanya normal tuh masih bisa ngelihat jelas kalau jauh-jauh bendanya. Nah, kalau yang PP-nya 25 cm, berarti orang yang masih normal melihat tulisan minimal 25. Kalau 20 cm, Pak, ya mungkin sudah tidak jelas ya, gitu. Karena minimalnya 25 cm, begitu ya. Ini jangkauannya ini. Nah, sekarang cacat mata. Nah, ini yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Nah, miopi ini ya, orangnya itu titik jauhnya yang cacat ya, ini loh, nih. Titik jauhnya itu kurang dari tak terhingga. Nah, misalkan 2 meter. Berarti orang itu ngelihat lebih dari 2 meter nggak bisa ya, nggak jelas. Tapi titik dekatnya tuh lihat 25 cm. Dia masih sehat. Titik dekatnya masih sehat. Jadi pada orang miopi itu ya cacatnya di sini, PR-nya. PR-nya yang cacat ya, yang tidak sama dengan tak terhingga. Nah, untuk miopi ditolong dengan lensa kacamata cekung ya, ini. Nah, tadi kacamata untuk miopi adalah lensa cekung ya, atau lensa negatif. Artinya apa? Benda-benda yang jauh sekali ini ya, orang miopi itu harus ditolong dengan kacamata lensa cekung tadi untuk dibuatkan bayangan ya. Jadi benda yang dilihat itu dibuatkan bayangan oleh si kacamata sehingga bayangan itu akan jatuh di titik jauhnya. Ini maksudnya itu. Maka dengan persamaan optik ya, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, benda yang letaknya jauh sekali ya, ini S, letak benda yang jauh sekali, kita masukin sekalian ya, kalian sambil memahami, akan dibentukkan bayangan ya, oleh kacamata itu akan dibentukkan bayangan di titik jauhnya. Loh Pak, kenapa ini minus? Nah tadi bayangannya kan di depan lensa, berarti ini minus, begitu ya. Nah, kita substitusi 1 bagi tak hingga berarti kan 0. Nah, lalu kita dapatkan seperti ini. Dan 1/f ini kita sebut dengan P atau kekuatan lensa. Nah, jadi kekuatan lensa untuk menolong penderita miopi adalah persamaannya ini. P sama dengan min 1/PR. Ya, P itu kekuatan lensa, satuannya dioptri. PR berarti titik jauh mata dalam meter. Gitu. Yang kedua, hipermetropi. Nah, kalau hipermetropi gimana, Pak? Nah, ini kalau hipermetropi, titik jauhnya itu normal, ya, tuh. Jauhnya normal, jatuh di retina. Tapi titik dekatnya cacat, ya. Titik dekatnya cacat, jadi bendanya itu jatuh di belakang retina. Nah, untuk hipermetropi dia ditolong dengan lensa positif, lensa cembung. Nah, kacamata untuk hipermetropi. Nah, untuk melihat benda-benda dekat ya tadi, berarti harus dibuat bayangan ya, harus dibuat bayangan oleh si kacamata yang bayangannya dibentuk di titik dekatnya. Nah, karena prinsipnya begini, jadi orang yang hipermetropi dan miopi ya, dia bisa melihat pada jarak tertentu. Jadi untuk hipermetropi dia hanya bisa melihat di titik dekatnya. Misalkan titik dekatnya 30 cm, ya berarti orang itu bisa melihat 30 cm. Paling dekat ya. Kalau untuk 25 Pak, seperti orang normal, ya dia harus pakai kacamata ya, pakai kacamata hipermetropi agar bisa melihat 25 cm. Nah, gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah persamaan optik tadi, ya. Kita substitusi misalkan orang hipermetropi ini pengen baca pada jarak 25 cm. Ini 0,25 saya jadikan meter ya. Misalkan dia titik dekatnya, PP-nya, misalkan PP orang itu 30 cm. Nah, orang cacat hipermetropi pengen baca 25 cm.
tapi PP-nya 30 cm. Nah, berarti harus diperlukan kacamata dengan kekuatan. Nah, begitu rumusnya ya. Seperti ini. Ya, jadi itu arti makna fisis dari persamaan ini. Misalkan gini, orang pengen membaca 30 cm, ya berarti nanti ini 0,3. Tapi orang itu cacat hipermetropi, ya, dengan PP misalkan 40 cm. Ya, berarti di sini 1/0,3 tambah 1/-0,4. Tadi kan 40 cm kan gitu. Jadi gitu maksudnya ya. Tuh. Jadi iki kepenginnya ya. Jadi S itu berarti kepengennya, artinya pengen baca pada jarak berapa. Nah, S aksen adalah titik dekatnya, cacatnya dia. Nah, itu. Sama dengan yang tadi yang miopi juga begitu, yang PR. Nah, ini ya. Jadi P itu kekuatan lensa. Nah, ini kesimpulannya. Jadi untuk mata normal ya. Tadi ini ya, 25 cm ininya tak terhingga atau jauh sekali gitu. Kalau kalian bingung dengan tak terhingga, bilang aja ini jauh sekali. Nah, kalau miopi cacatnya ini, ya, miopi berarti cacatnya di jauhnya. PR-nya berarti tidak jauh. Artinya misalkan 2 meter, 3 meter. Nah, untuk hipermetropi, cacatnya berarti di titik dekatnya. Titik dekatnya itu enggak 25 cm, tapi lebih dari 25. Misalkan 30 cm, 50 cm. Ini biasanya orang-orang tua ya. Jadinya kalau baca itu jauh. Nah, jadi megang korannya itu kayak jauh gitu. Nah, kenapa? Karena dia titik dekatnya enggak 25 cm, ya, lebih dari 25. Nah, itu jadi gitu. Tapi kalau PR-nya dia masih normal tuh, masih normal ya. Kalau yang miopi, PP-nya masih normal. Nah, jadi gitu ya. Normalnya 25, ini 25, ini tahingga, ini tahingga. Ya, cacatnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tugas-tugas yang harus kamu lakukan. Jadi nomor 1, nomor 2 ya, bisa di pause untuk mengerjakannya ya. Video ini bisa dihentikan. Dan nomor 3. Nah, tugas-tugas ini akan kamu kerjakan ya, terus difoto dan diupload. Nah, silakan diupload dengan tulisan tangan kamu sendiri. Diupload di mana? Nah, diuploadnya di sini ya. Nah, website saya ini ya. Bagian yang soal fisika kelas 11 MIPA. Ya, nanti ngeklik di sini ya. Nanti di sini diklik saja. Nah, ini. Nah, nanti kamu akan suruh masukin email kamu. Jadi pastikan kamu punya Gmail ya. Nah, nanti kan ini suruh login ya. Disuruh login, nanti silakan kalian upload jawaban hasil ngerjakan dari soal-soal yang di sini tadi. Ya, soal-soal yang ini. Ya, 3 soal ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, silakan dikerjakan, difoto dan diupload ya. 3 soal ini latihan untuk pemahaman tentang mata dan kaca mata. Oke? Selamat mengerjakan, semoga sehat selalu di rumah, manfaatkan waktu di rumah dengan tetap belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.